verba ditambah nomina, seperti gigit jari dan membanting tulang. Ketiga, verba ditambah adjektiva, seperti lompat tinggi. Keempat, adverbia ditambah verba, seperti sudah makan. Dan selanjutnya, komposisi verbal bermakna gramatikal. Antara lain, makna yang menyatakan yaitu 1. Gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan dan. 2. Gabungan mempertentang, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsur merupakan pasangan berantonim. 3. Sambil, sehingga di antara kedua unsur dapat disisipkan kata sambil. Keempat, lalu, sehingga di antara kedua unsur dapat disisipkan kata lalu. Karena makna, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata untuk. Keenam, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dengan. Ketujuh, secara, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata secara. Kelapan, alat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata menggunakan. Kesembilan, waktu, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata waktu. 10. Karena, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata karena. 11. Terhadap, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata terhadap atau akan. 12. Menjadi, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata menjadi. 13. Sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata sehingga atau sampai. Ke-14, menuju, sehingga di antara kedua unsur dapat disisipkan kata ke atau menuju. 15. Arah kedatangan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dari. 16. Seperti, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata seperti atau sebagai. Selanjutnya yaitu komposisi verbal bermakna idiomatikal, yaitu ada sejumlah komposisi verbal yang bermakna idiomatikal, yaitu makna yang tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksual maupun gramatikal. Dan selanjutnya komposisi verbal dengan adverbia. Verbia sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa seringkali didampingi oleh sebuah adverbia atau lebih. Dan terakhir yaitu verbia sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa seringkali didampingi oleh sebuah adverbia atau lebih. Dan terakhir yaitu komposisi adjektival. Yang dimaksud komposisi adjektival itu ialah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektival. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Hawila Panjaitan dari kelompok 6 NPM 1662-11305. Saya ingin melanjutkan penjelasan pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan ialah komposisi adjektival. Komposisi adjektival adalah komposisi yang pada satuan klausanya berkategori adjektival. Contohnya, gadis yang cantik molek itu duduk termenung. Itu termasuk contoh komposisi adjektival. Komposisi adjektival terbentuk dalam 4 dasar. Yang pertama, adjektiva ditambah adjektiva. Contohnya, tua muda, besar kecil. Yang kedua, adjektiva ditambah nomina. Contohnya, merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga, adjektiva ditambah verba. Contohnya, takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Yang keempat, adverbia ditambah adjektiva. Contohnya, tidak berani, sangat indah, dan agak. Macam-macam komposisi adjektival. Ada 3 macam. Yang pertama, komposisi adjektival bermakna gramatikal. Menyebutkan bahwa dalam proses pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal. Beberapa makna gramatikal antara lain. Makna gramatikal terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, gabungan biasa yang artinya keduanya dapat disisihkan kata dan.
Gabungan biasa memiliki komponen makna yang sama sebagai pasangan bersinonim. Contohnya, cantik, molek, gagah, berani, tua, rentah, dan kering kersik. Yang kedua, alternatif atau pilihan, yang artinya kedua unsurnya dapat diselipkan kata atau dan memiliki komponen yang kedua unsurnya memiliki komponen makna bertantangan. Contohnya, baik buruk, panjang pendek, kalah menang, kaya miskin, mahal murah, tua muda, dan hal haram. Yang ketiga, seperti yang artinya kedua unsur dapat disisihkan kata seperti dan memiliki komponen kedua unsurnya berupa dasar yang sama dan memiliki komponen makna yang sama. Contohnya, merah jambu, merah darah, biru laut, kuning emas, dan hijau daun. Yang keempat, serba, yang artinya sama dengan reduplikasi utuh, yang memiliki komponen kedua unsurnya memiliki dasar yang sama dan komponen yang sama. Contoh, mereka memakai pakaian putih. Contoh kedua, ubannya sudah putih-putih. Yang kelima, untuk, yang artinya kedua unsur dapat disisipkan kata untuk, yang memiliki komponen unsur pertama ditambah sikap batin dan unsur kedua ditambah kejadian. Contohnya, takut mati, takut pulang, malu bertanya, malu datang, berani datang. Yang keenam, kalau, artinya kedua unsurnya dapat disisipkan kata kalau, yang memiliki komponen unsur pertama ditambah perasaan batin, unsur kedua ditambah tindakan. Contohnya, sedih mendengar, senang melihat, kecewa mengetahui. Yang kedua, macam komposisi adjektifal, yaitu komposisi adjektifal bermakna idiomatikal, yaitu bahwa ada sejumlah komposisi adjektifal idiomatikal, yakni makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal atau maupun gramatikal. Misalnya, panjang usus dalam arti sabar, tinggi hati dalam arti angkuh, tinggi rejeki artinya sukar dapat rejeki, keras kepala artinya tidak mau mendengarkan nasihat. Dan ketiga, macam komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal dengan adverbial, artinya bahwa hanya ada dua macam adverbial yang mendampingi adjektifal untuk membentuk komposisi adjektifal. Yang pertama, adverbial negasi. Tidak, contoh pemakaiannya: tidak bagus, tidak baik, tidak mudah, tidak lurus. Yang kedua, adverbia derajat. Agak, sama, lebih, kurang, sangat, amat, sekali. Contoh pemakaiannya: agak tinggi, agak kurus, sama tinggi, lebih jauh, lebih mudah, kurang indah, amat nakal, merah sekali. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.